Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di pagi hari Senin ini. Allah masih berikan kita nikmat, masih bisa bangun, masih bisa beribadah kepada Allah, masih bisa menghirup udara dengan gratis, ya kawan-kawan. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini Allah ridhoi dan menjadi tabungan yang bisa kita nikmati di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita di Odos tadi, ya, hari ini nih kalau juz 4 kawan-kawan Ali Imran ini banyak sekali yang mind blowing dengan apa yang relate lah, yang dengan yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita alami. Ya, tapi yang pertama jatuh ya di ayat pertamanya, lantana lil birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lantana lil birra, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Apa yang teman-teman pahami dengan kebajikan, kawan-kawan? Hah? Kebajikan, apalah kebajikan tuh? Kebaikan. Oke. Kebaikan yang sempurna. Albir, berarti kebaikan yang paripurna. Oke, kita lihat lagi ujungnya kan, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum kamu nih ya ke ujungnya, wa ma tunfiku min say'in fa innallaha bihi alim, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Oke, kita pahami dulu yang pertama kan, kebaikan yang paripurna, kebaikan yang sempurna, kebaikan yang artinya enggak nanggung-nanggung gitulah ya. Syaratnya apa kawan-kawan untuk dapatkan itu? Menginfakkan atau menafkahkan harta yang kamu cintai. Oke, saya ngajak kawan-kawan mentadaburi ayat ini. Pertama, kalau kita mendengar infak, selalu yang ada dalam kepala kita kan apa? Harta, betul lah? Oke, satu yang harus kita tadaburi, berarti kalau harta kawan-kawan, ya, konsekuensi logis untuk mendapatkan harta, berarti kita yang hidup ini harus ada ikhtiar atau ada perjuangan untuk mendapatkan harta itu. Oke. Nah, inilah juga kenapa yang kita di sini, Abi termasuk juga teriak-teriak, kenapa kita harus nih produktif gitu kan? Salah satunya supaya kita bisa mendapatkan harta tadi itu. Setelah dapat harta baru kita bisa berinfak. Nah, itulah kenapa juga kalau kita lihat sirahnya kawan-kawan, iya kenapa ya Rasulullah aja usia 8 tahun itu sudah bekerja. 8 tahun sudah bekerja. Apa pekerjaan Rasulullah di usia 8 tahun? Mengembala. Yang dikembalainnya itu kawan-kawan bukan punyanya Rasulullah, tapi itu mengembala, ngambil upahan gitulah, mengembala domba orang
yang Rasulullah waktu itu dibayar. Nah, usia 8 tahun sudah menghasilkan. Kalau kita lihat lagi pendidikan dalam Islam itu usia 15 tahun, itu pun juga kawan-kawan, mestinya dia sudah bisa punya kemampuan, bahkan kemampuannya itu untuk menikah. Kalau menikah, kira-kira dia sudah punya penghasilan atau belum? Sudah bisa punya penghasilan. Nah, inilah refleksi kita jauh ke belakang ya. Kalau melihat keadaan sekarang, jangankan usia 8 tahun, usia ya 15 tahun ya pun mungkin dianggap eksploitasi masih sekarang kan. Usia 15 tahun disuruh kerja masih dianggap eksploitasi anak. Karena belum 17 tahun kan, belum dewasa. Dianggap eksploitasi. Anaknya merasa luka ke pengasuhan karena mungkin kami masih kecil udah disuruh kerja. Orang yang dewasa menganggapnya itu adalah sebuah eksploitasi anak. Padahal ini sesuatu yang memang dibuat-buat supaya kita ini lama produktifnya kawan-kawan. Jadi yang ada dalam mindset kita selama kita sekolah berarti masih belum boleh menghasilkan. Betul nggak kawan-kawan punya mindset itu? Karena saya pernah dulu waktu masih usia SMP sore kerja itu kawan-kawan ya, yang ngomongkan kita tuh orang, apalah sekolah tinggi-tinggi masih juga turun ke kebun, ngapalah sekolah tinggi-tinggi masih ikutan ke sawah, kena biku nanti kaki. Bayangkanlah, tahu enggak biku apa? Mahat. Jadi dulu tuh anak-anak sekolah tuh kawan-kawan gengsi turun ke sawah, ke ladang, ke kebun, takut kukunya hitam. Kalau kaki kukunya hitam itu biku namanya. Nah, sehingga akhirnya itulah yang termindset dalam kepala anak-anak kita, kalau masih sekolah masih boleh belum boleh menghasilkan. Padahal ujungnya dari kita sekolah untuk apa? Sama gak kan? Untuk menghasilkan, untuk kerja. Ini kan konslet. Ketika selesai sekolah, apa yang ditanyakan orang tuh? Kerja di mana? Terus kalau lagi sekolah, kita kerja, apa kata mereka? Apalah sekolah tinggi-tinggi, masih gak kerja. Masih gak dia turun ke sawah bantu orang tuanya. Nanti udah selesai ditanya gak? Kerja di mana? Nah, inilah sebuah kekonsletan. Oke, ini saya mau ngajak kawan-kawan mentadaburi tadi itu. Oke, ayat ini kawan-kawan, ayat 92 ini, Ali Imran ayat 92, kita tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, kebaikan yang sempurna. Syaratnya yang pertama harus menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Nah, kalau sudut pandangnya yang harus kita infakkan adalah harta, berarti kalau yang kita cintai berarti hartanya itu bagus atau enggak kawan-kawan? Banyak atau sedikit? Berkualitaskah atau asalkan ada? Oke, berarti kalau untuk mendapatkan harta yang banyak, harta yang baik, harta yang berkualitas, konsekuensi logisnya berarti harus ada perjuangan untuk kita bisa mendapatkannya. Betul gak kira-kira? Perjuangannya bentuknya macam-macam. Apakah karena kerja keras, karena kerja cerdas, keilmuan, ya? Nah, atau jalur keberuntungan, bisa gak dapat harta warisan? Oke. Kawan-kawan, zaman sekarang ya, oke lah, tadi itu kan berbicara tentang kesadaran yang semestinya idealnya untuk mendapatkan harta kan tadi dengan cara seperti itu. Kalau kita flashback mestinya ya hal untuk mendapatkan rezeki tadi itu. Nah, maka akhirnya saya diskusi sama ABN, iya ya, kurikulum mendapatkan rezeki halal ini memang harus diajarkan dari sejak masih muda kawan-kawan. Dari sejak anak-anak itu sudah harus disampaikan. Nah, maka termasuk guru-guru
SD, dan tabu kalau kebanyakan untuk menceritakan tentang bagaimana orang tua dapat penghasilan. Nah, maka nanti di IIS Ustazah harus ada ya anak-anak kita sampaikan tuh ya bagaimana orang tua tuh cara dapat duit tuh harus tahu anak kita dari sejak awal. Karena tidak sedikit anak ketika ditanya ya ditanya bapaknya kerja apa aja dia tidak tahu. Bagaimana mungkin dia tahu perjuangan ayahnya? Ngapa ayahnya turun pagi-pagi? Ngapa ayahnya balik malam? Yang tahu kan cuma dia minta jajan ya. Kata ayahnya belum nak ya, duitnya belum ada. Pergilah ke ATM. Yang ada di kepala anak kita duit tuh keluar dari ATM. Bayangkanlah. Yang diingat dia kalau dikasih terus duitnya dari siapa? Dari maknya, dari ayahnya. Karena variabel pekerjaan orang sekarang itu udah banyak, enggak seperti dulu. Kalau saya dulu tahunya orang tua kerja itu enggak ada cerita lain. Ke sawah nanam padi. Kalau dia ke sungai berarti dia cari ikan. Atau ke laut tuh melaut. Jadi variabel zaman dulu orang kerjanya itu tidak banyak. Tapi sekarang kan membingungkan. Ada gak orang tuanya tak keluar-keluar rumah kok punya penghasilan? Ada gak orang tuanya yang pegang handphone terus kok akhirnya punya duit? Sehingga akhirnya bisa jadi anak-anak kita, anak-anak didik kita kan, kata dia, ayah kami pegang handphone gak terus tiap hari? Kok dia marahkan kami pegang handphone? Iyalah, yang di situ ayahnya lain yang dikerjakan, anaknya lain. Anaknya main game, ayahnya koordinasi. Ini semuanya butuh dijelaskan. Proses orang tua dapatkan rezeki itu kawan-kawan. Karena sudah makin berkembang nih zaman kita. Oke. Maka kurikulum untuk rezeki halal ini kawan-kawan ya memang sangat penting. Tapi maksud saya ketika akhirnya di ekosistem ini mau tidak mau kita teriak-teriak yang menjadi pondasi mencari rezeki halal, orang-orang yang ada di depan saya ini adalah dai-dainya nih, pensiar-pensiarnya harus lebih dulu membuktikan, harus lebih tahu dulu bagaimana cara mencari rezeki halal. Bukan hanya tahu caranya, tapi juga bisa membuktikannya, merasakannya. Nah ini kawan-kawan yang harus kita, maksudnya jihadnya kita, perjuangannya kita itu di situ. Lewat pintu apa? Lewat pintu amanah yang sudah diberikan kepada kita. Nah ini. Bagaimana bang caranya? Dimulai dari tadi tuh. Kita tahu benar bahwa apa yang kita kerjakan tadi itu ya caranya jadi NCT namanya. Niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Nah rumusnya itu NCT. Ada niatnya benar, caranya tak benar. Cari rezeki halal, tapi caranya cheating. Memang kawan-kawan yang agak susah kita menghindar tuh cheating yang tidak kita sadari. Cheating yang tidak kita sadari itu ya ujungnya kan berarti apa? Kalau cheating itu zolim kan? Betul tak? Zolim. Cheating itu termasuk harusnya menghasilkan apa dia? Hartanya jadi apalah? Halal ke subhat, jadi subhat kan. Nah maka kita yang agak susah lepas itu dari subhat. Padahal subhat itu kalau dilihat kecondongannya itu dia kawan lebih kemana? Ke haram kan. Nah kenapa saya sama Abi biasa sering teriak-teriak ke kawan-kawan khusus untuk yang cerita cheating ini penting sekali. Ya, banyak kejadian tuh kawan-kawan seperti ini. Ketika ada hubungannya dengan duit, ya,
Kadang otak kita itu yang tidak kreatif menjadi kreatif. Nah, atas dasar niatnya biasa kan begini, pengen dapat rezeki tambahan. Niatnya itu kawan-kawan. Baik enggak niat itu? Boleh enggak? Boleh kan? Oke, niatnya. Kalau niatnya dah baik, dah benar, caranya. Nah, biasa kan caranya ini orang selalu berpikir untuk mendapatkan tambahan itu apa biasa yang ada dalam pikiran kawan-kawan? Mi, untuk dapatkan duit lebih, apa yang harus dilakukan, Mi? Hah? Cari kerja sampingan. Oke. Bror, apa bror? Hah? Apanya? Oh, bekerja lebih giat. Coba terjemahkan yang dimaksud dengan kerja lebih giat. Apa maksudnya? Jangan-jangan ente pun tak paham. Kan kita tahu enggak kerja lagi lebih giat. Yang dimaksud dengan lebih giat itu apa? Nah, tak paham nih. Apa yang Abror pahami dari bekerja lebih giat? Hah? Contoh realnya apa? Misalnya Abror sekarang amanahnya apa? Yang dimaksud dengan bekerja lebih giat di amanah Abror itu apa? Dan kenapa Abror sudah 3 kali pindah tempat amanah? Apakah itu bagian dari giat atau cuman cari yang lebih enak? Tidak apa-apa ya, ini karena kita ada keluarga kawan-kawannya. Nah, maksud abang gini, the power of definition. Ya, tahu definisi aja itu penting. Menyamakan cara berpikir loh. Karena beda persepsi, beda makna, beda arti, beda dia kawan-kawan eksekusinya. Siapa yang lebih tahu? Coba kita bantu Abror. Apa yang dimaksud dengan bekerja lebih giat? Coba. Ngantuk, dapat ngantuk sekali dia. Pijit lo, pijit. Pijit ya. Kita lagi semangat ini kawan-kawan. Saya masih mau mendalami ini. Banyak sudut pandang untuk kita dapat itu kawan-kawan, menginfakkan yang dengan paripurna itu banyak. Bukan hanya lewat pintu harta, tapi ya itu yang paling masuk akal orang itu, yang namanya infak itu pasti pakai harta, pakai duit, pakai barang. Maka ini loh yang harus kita dalami. Karena kalau tidak nampak fisiknya, orang anggapnya itu bukan rezeki, itulah. Padahal untuk mendapatkan albir ini banyak pintunya. Cuman kadang kan orang tuh langsung lompat ke yang lain supaya berjuang untuk dapatkan harta ini lewat gitu, ya. Langsung sedekahnya dalam bentuk tenaga, dalam bentuk waktu. Padahal ini juga harus kita lewati gitu. Orang kan langsung lompat tadi tuh. Itulah namanya yang malas berbalut spiritual. Nih saya nih bang, berinfak terbaik gak nih bang dengan waktu yang saya berikan? Nah gitu kan. Cuman kan orang gak bisa ngukur, betul lah. Yang diukur orang selalu yang nampak. Yang nampak itu bentuknya apa? Harta. Oke. Jadi kerja lebih giat itu apa? Nanti Abror pikirkannya. Bantulah Bang Abror. Pak Iza Parortapan Sob. Apa tuh? Catatannya harus tuntas. BTT rumusnya, benar, teliti, tuntas. Kadang yang terjadi belum tuntas kita udah pindah. Ketemu dinding, berhenti. Ketemu parit, berhenti. Ya,
ketemu hutan berhenti. Itulah maka tak pernah jadi-jadi. Sekarang nih kawan-kawan ada istilah namanya ya kreativitas distraction. Karena kreatif ya itu tidak cukup. Tapi dia harus distraction, harus merosak. Ketemu dinding kita robohkan dindingnya. Ketemu parit kita buat jembatannya. Ketemu hutan kita babat hutannya. Nah, banjir dia. Itu terlalu kreatif namanya. Jadi kreatif distraction itu kawan-kawan, ya sampai akhirnya merubah tatanan yang ada selama itu tujuannya untuk baik dan caranya benar, tak ada masalah. Nah, maka yang dimaksud dengan giat tadi itu ya BTT, dia harus benar, harus teliti, harus tuntas. Yang challenging itu adalah yang nomor 3, banyak yang tidak tuntas. Banyak orang yang pandai memulai, banyak. Zaman sekarang nih kawan-kawan, ide bukan sesuatu yang mahal. Jadi kalau ada yang datang bersemangat bawa idenya, itu biasa ya. Kita tanya ChatGPT lebih banyak idenya, lebih bagus lagi. Jadi kalau sekarang kawan-kawan bangga dengan idenya, dah lewat dah zamannya. Maka setelah punya ide, apa yang harus dilakukan? Eksekusi, mulai. Nah, level orang bisa memulai ya itu sudah dahsyat. Padahal memulai ya belum menghasilkan. Banyak orang tumbang baru memulai kawan-kawan. Ide bisnisnya bagus luar biasa. Pemodal ada, mulai eksekusi kok tak sesuai dengan apa yang direncanakan. Mundur enggak tuh? Hah? Mundur dia kawan-kawan. Itulah kenapa kalau pebisnis itu yang bertahan 5 tahun tuh kawan-kawan 5-10% ya. Jadi kalau ada 100 orang, ada 5 orang yang bertahan dalam 5 tahun yang masih bisnis, nah itu udah mantap dah. Selebihnya kemana? Murtad, balik, mundur kawan-kawan. Sama juga dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau yang kita kerjakan susah rasanya nih, pindah lagi, mulai lagi, capek tuh kan, bangun rumah gitu, gali lagi pondasi, baru masang pondasi, mau pasang batako, tak bagus nampaknya nih, mulai lagi tempat yang lain, habis waktu kita. Maka mestinya kawan-kawan sampai tuntas. Nah, boleh enggak Bang pindah? Boleh. Kalau memang sesuatu yang memang mentok sekali, jangan dipaksakan. Nah, itu boleh switching. Tapi yang kawan-kawan baru ketemu masalah sikit, ya, akhirnya kita udah pindah, nah itu yang enggak bagus. Buang-buang waktu, habis waktu kita. Oke, balik lagi tadi ke cerita cheating tadi itu kawan-kawan. Ya, udah niatnya benar, kadang caranya kita yang tak benar. Kenapa akhirnya salah satu fakta integritas yang kita buat setiap orang yang mau kerja di sini, yang mau bergabung di ekosistem ini kawan-kawan, salah satunya yang kita tuliskan di situ itu dilarang ya membuat bisnis atau usaha sejenis yang ada di sini itu untuk menghindari supaya orang-orang yang ada di dalamnya terhindar dari menzolimi dirinya. Maksudnya gimana Bang? Ya, karena kawan-kawan yang tidak sedikit terjadi gitu ya. Tidak semuanya orang datang tuh untuk berjuang tuh tidak semuanya. Tapi ya yang kami temukan banyak orang itu untuk mencari yang namanya batu loncatan. Batu loncatan maksudnya gimana Bang? Oke, saya mau curi lo ilmunya nih. Saya mau ngelihat lo ilmunya. Nanti kalau udah pandai sedikit, nanti saya mau buka sendiri. Itu dari niat yang tak baik. Tapi kalau niatnya baik, bisa jadi enggak ada niat yang seperti tadi. Di pertengahan jalan. Kan selalu ngelihatnya kayak gini,
Ya, rumput tetangga itu lebih hijau karena dia rumput sintetis. Nyaman nampaknya bos nih. Ya, banyak hasilnya nih. Kita yang kerja, dia yang nikmati. Nah, kan selalu yang ada dalam kepikiran orang bekerja kan seperti itu. Padahal dia tidak tahu. Ya, kalau tak untung, bosnya itu tidak dapat apa-apa. Waktu itu saya duduk dengan salah satu pengusaha Balihani namanya, salah satu bisnisnya kawan-kawan. Ini bapak ini dah senior. Serius sekali dia bikin perencanaan. Terus Pak, abis ini apa Pak? Suruh tim lah ngerjakannya kata dia. Hati gila kata dia, kita dah carikannya modal gitu kan. Latih dia, bikinkan petanya bagus-bagus. Suruh kita lagi ngerjakannya. Dia lah ngerjakannya. Gitu lah, dia saking geram maksudnya gini. Iya, kenapa gitu Pak? Iyalah bang kata dia. Kita ini kan belum tentu makannya, tapi tim kita dah jelas, untung tak untung dia tetaplah dapat. Itu kawan-kawan. Nah maka itu yang harus disadari, kalau kawan-kawan pengen jadi pengusaha, itu tuh siap makannya itu di akhir. Kalau ada, kalau tak ada berarti siap puasa. Nah, itu kawan-kawan. Nah, tapi sudut pandang orang yang bekerja, apa yang selalu terlihat? Nyaman bos ya. Kita kerja, dia nikmatinnya. Kayaknya dia tak kerja tapi tetap dapat ya. Dia enggak tahu prosesnya tadi yang panjang itu kawan-kawan. Sehingga akhirnya apa yang ada dalam kepalanya? Ya. Oke, niat kalau yang enggak benar tadi memang sengaja masang niat dari awal. Untuk belajar, kalau udah dapat ilmunya nanti saya pengen buka sendiri. Atau kalau niatnya bagus, di pertengahan jalan dirosak ketika melihat ada peluang-peluang. Nah maka bicara tentang cheating, saya bilang ke teman-teman begini, biasanya ya, kita itu terikat dengan akad namanya. Kalau kita kerja anggaplah dari jam 8 sampai jam 5 sore, ya, berarti kawan-kawan energi, pikiran, tenaga kita mestinya harus kita tuangkan kepada lembaga tempat kita berakad. Barulah kita dapat yang namanya keberkahan. Karena akad kita berapa jam? 8 jam. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ketika kawan-kawan di waktu yang sama juga berpikir, ya, tadi untuk mendapatkan tambahan, yang namanya cari tambahan, mengerjakannya itu di jam amanah yang 8 jam atau di luar itu. Oke, banyak orang berpikir mengerjakannya di luar. Saya bilang, cuman yang tidak bisa kita hindari itu kawan-kawan, berpikirnya. Ketika di waktu 8 jam, otak kita misalnya kita pakai 1 jam, memang badan kita tuh di sini, tapi mikirkan potensi, mikirkan can tepi, mikirkan usaha tambahan kita, itu termasuk cheating atau enggak kira-kira? Hah? Coba saya tanya, termasuk cheating enggak? Cheating kan kawan-kawan? Maka sampai akhir ada bahasa saya begini, ente nak ngerjakannya nak di bawah tanah ke, nak di atas langit ke, nak di luar jam dunia ke, selama ente masih mikirkannya di jam amanah, barang itu tetap cheating, tetap tidak ada keberkahan kawan-kawan. Disitulah yang susah untuk menjaganya. Barangnya beda aja, berpotensi cheating karena kita mikirkannya jam itu. Apalagi kalau sama, pasti otak kita tuh kata iblis, ambillah, larikan ke malam aja lah nanti tuh. Kalau bisa ente ngerjakannya di bawah bumi, kata dia kan. Kan yang tidak boleh itu ngerjakannya di jam itu, kalau di jam lain kan boleh. Wah, bayangkan tuh kawan-kawan. Itulah kenapa akhirnya hidup kita tak berubah-berubah. Yang kita niatkan tuh cari tambahan kok tak nambah-nambah, bertambah yang kita dapatkan kok masalahnya juga bertambah. Karena tidak ada keberkahan tadi kawan-kawan. Susah sekali untuk melewatkan dari yang namanya cheating secara pikiran. Itu. Walaupun niatnya baik kan.
Nah, itulah kenapa penting sekali untuk kita menyampaikan sesuatu, minta izin. Kalau kita ada mengerjakan sesuatu yang di luar dari amanah kita itu kawan-kawan, itu untuk menjaga apa? Menjaga keberkahan. Badan bisa tetap ada di tempat amanah, tapi pikiran bisa tak membendungnya? Itu yang sulit. Itulah kenapa ya yang keberkahan-keberkahan yang maksudnya tanpa kita sadari, ketidakberkahan yang dimaksud dengan menzolimi diri sendiri yang tidak kita sadari itu kadang di situ tuh kawan-kawan. Yang susah itu yang muamalah. Ada yang bisa menjamin bahwa benar-benar bisa memisahkan gitu. Mikirkannya itu memang nanti gitu. Saya mikirkannya ini bang, memang tengah malam baru saya mikirkan ini bang. Nah, itu tak mudah itu, tak mudah, kawan-kawan. Sementara kita akad yang udah diberikan kita kan, rezeki yang kita dapatkan itu kan lewat itu gitu kan, dia tidak bisa dikurangi kan. Nah, apalagi fenomena yang sering kita lihat, masuk absen, habis itu baliknya baru absen lagi. Selebihnya di mana kawan-kawan? Cari can tepi, cari proyek. Nah, itu dah wallahu alam dah kalau begitu. Nah, oke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kak Imas meninggal dunia. Kak Imas akikahku. Innalillah. Tadi malam masuk ICU kawan-kawan, tiba-tiba hilang kesadaran. Innalillah. Jam 5.33 tadi di rumah sakit Untan. Tahu Kak Imas kan kawan-kawan? Ya Allah. Ya Allah. Habis ini turun kita bentar ya. Ya Allah. Sehat kemarin, masih sehat kawan-kawan? Tengah malam semalam dilarikan ke rumah sakit Untan. Baik. Oke, jadi kita lanjutkan dulu sedikit ya. N, niatnya harus benar. Kemudian C, caranya harus benar. Caranya benar, tujuannya pun juga harus benar kawan-kawan. Tujuannya maksudnya apa bang? Untuk apa bah? Ya, harta yang kita cari itu. Itu penting. Makanya dalam Islam tuh kawan-kawan, bahkan tujuannya itulah yang harus kita tancapkan di akhir. Karena bicara tentang tujuan, ini bicara tentang niat baik. Kalau tidak terjadi pun, dia dicatat menjadi satu kebaikan. Apa kalau lagi dia tercapai, terwujud. Itulah yang kita pelajari sebelumnya. Kenapa akhirnya meletakkan akhirat itu ya menjadi tujuan utama. Kan sebelumnya kita bahas waktu itu kan. Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat 77 juga sama. Nah, ya supaya tadi tak tercapai pun udah Allah catat kebaikan kita tuh. Seperti itu. Nah, maka bicara ayat ini tadi kawan-kawan, berarti kan yang pertama menginfakkan harta yang dicintai benar-benar dalam bentuk harta yang nyata. Ada juga
dari cara yang lain, memberikan waktu yang mestinya waktu kita tadi bersama keluarga kita kurangi untuk ngurus dakwah, kita kurangi untuk mengajar orang lain. Itu pun juga bisa masuk dalam kategori menginfakkan sebagian harta yang kita cintai, kawan-kawan. Waktu. Itu kan juga akhirnya tak masuk logika saya. Ketika waktu itu 2020, 2021, bisnis kami waktu itu kawan-kawan juga lagi menyala-menyalanya. Lagi alhamdulillah lah gitu kan. Tapi ketika memang akhirnya waktu itu yang kepikiran saya ketika Abi memberikan amanah ngurus masjid, sementara Abi pun juga masih keliling Indonesia. Itu kan pilihannya kan kawan-kawan, antara fokus ngurus bisnis akhirnya dapat duit banyak, suruh orang ngurus masjid, bisa enggak begitu? Bisa kan? Karena punya apa? Punya hartanya. Dengan memilih mengurus bisnis juga tetap harus dijalankan, kita ikut terlibat juga dalam mengurus masjid. Nah, itulah pilihannya. Saya waktu itu konsultasi, kata lebih dari 3 orang saya tanya, termasuk Abah Irfan saya tanya, Bah, boleh enggak Bah? Nanti ini saya bilang saya ngurus masjid nih Bah, kan sementara bisnis juga harus diurus. Habis itu nanti kalau udah jalan masjidnya Bah, saya balik lagi ngurus bisnis. Apa kata beliau? Mana boleh Bang, kalau udah terjun di dakwah itu adalah tujuan puncak yang kita tidak boleh mundur lagi. Ingat enggak kalau Rasulullah waktu masuk ke medan dakwah, apa kawan-kawan kata Rasulullah? Ikat pinggang kan kawan-kawan, kencangkan sabuk. Artinya apa? Ketika kita milih jalan dakwah tuh tak bisa mundur. Nah maka itulah juga akhirnya saya bilang ke Abi, kalau ada santri kita yang memang mohon maaf, kalau ditanya ente mau dakwah ke mau cari duit, kata dia kalau saya mau cari duit mending kita support loh bagaimana dapat penghasilan halal dulu. Karena kalau sudah masuk ke dakwah kawan-kawan, ketika di dakwah akhirnya dia tidak sesuai ekspektasinya, mana pertolongan Allah nih, mana duit kami nih, kok rezeki masih susah, apa yang terjadi? Mundur enggak dia tuh? Mundur. Sementara secara berpikirnya kalau udah masuk ke dakwah tidak boleh mundur. Ayat yang kita baca hari ini juga di Quran surah Ali Imran itu kan kawan-kawan, apa namanya? Kafir setelah beriman kan? Yang dimaksud dengan kafir setelah beriman di situ itu kan ketika kita apa namanya? Berhenti dari dakwah kan? Kan mulai dari ayat 104-nya itu kan kita ngajak untuk apa namanya? Untuk mengajak orang berdakwah. Ayat berapanya yang apa namanya tadi itu 104. Yang kafir setelah beriman itu ayat berapa? Tadi ada saya baca tadi kawan-kawan. Hah? Ayat berapa? 100? Iya 100 ya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang yang kafir sesudah kamu beriman. Banyak sekali lah ya. Ayat 106. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Akhirnya waktu itu antara apa namanya, waktu saya mengkonsultasikan itu kawan-kawan udah nerima amanah Habidah. Jadi kan dalam otak saya waktu itu kan kawan-kawan, apa yang pengen saya kejar? Tetap impian dulu.
Impian loh. Oke. Impian bisa dikejar berarti lewat apa? Lewat usaha gitu kan. Maka saya sering menulis itu kan, waktu yang saya tulis untuk saya masuk ke dakwah itu kawan-kawan terpangkas 10 tahun. Karena saya nulisnya itu usia 40 tahun. Berarti kan waktu itu ada waktu 10 tahun lagi nih besarkan bisnis nih ya gitulah. Dan itu pun juga jalankan amanah guru. Maka ketika dipanggil Ayahman pun untuk ngurus masjid ini kawan-kawan, saya tetap masih milih ngurus amal usahanya. Masih belum mau. Sampailah akhirnya 2 orang yang diajak dikasih amanah sama Kiai Lukman waktu itu juga tidak berprogres. Akhirnya dah Abi langsung nunjuk abang masuk ke yayasan. Heboh gak orang? Ya banyak yang meremehkan lah kawan-kawan. Meremehkan. Ya waktu itu kita tidak bisa ngelawan juga kan. Tidak bisa ngelawan, tidak bisa apa. Nah tapi akhirnya setelah saya nerima amanah itu, saya konsultasi ke 3 guru, jawabannya sama. Mana boleh mundur? Pandai aja nanti Allah mengajarkannya. Nah gitulah. Sampai akhirnya waktu itu punya mindset, iya ya, berarti harus 2 kali lipat lah. Bisnis tetap harus diurus, ya karena sudah masuk ngurus masjid, ngurus dakwah juga harus dimaksimalkan. Nah itulah kawan-kawan pilihannya. Nggak ada pilihannya tinggalkan bisnis, fokus ngurus dakwah, atau bahkan keluar dari dakwah, fokus ngurus bisnis. Nggak ada. Ketika sudah masuk ke dakwah, apa yang harus kita lakukan? Kalau pondasi ekonomi kita belum selesai, tetap harus kita uruslah bisnis kita ini. Berarti apa deh? 2 kali lipat energinya. Oke. Ngapa tadi kita ngomongin ini ya? Maksudnya kalau sudah masuk ke dakwah berarti kita tidak bisa mundur. Nah orang-orang di depan saya ini kira-kira kita udah masuk ke dakwah atau masih wait and see nih? Hah? Jangan sampai kita masuk ke dalam dakwah tapi masih jadi penonton dakwah, masih uji coba, masih cari batu loncatan. Allah tahu enggak kira-kira kita berpikir seperti itu? Nah, itu masalahnya. Kalau Allah enggak tahu, kalau Allah aja udah kita bohongi, itu ya sih. Walaupun saya tidak sedang mengkapitalisasi, tidak mengeneralisir kawan-kawan, tapi ada sebuah kekhawatiran yang tak tahu akhir-akhir ini yang saya pikirkan tadi itu, semua salah satu penyebabnya orang-orang yang gugur dari dakwah, orang yang hilang dari dakwah itu semuanya kalau ditarik benang merah itu ekonomi. Atas dasar semuanya keluar dulu untuk memperbaiki ekonomi. Kalau sudah baik nanti baru masuk lagi ke dakwah. Tapi kawan-kawan akhirnya kenapa? Sedikit sekali yang bisa balik lagi. Bisa jadi ini tadi dapat sanksi dulu, dicap sebagai kafir setelah beriman. Maka kalau bicara takut, saya lebih takut lagi kawan-kawan. Takutnya maksudnya ini bukan mengkhawatirkan kawan-kawan, mengkhawatirkan saya. Nah gitu. Karena yang perlu kita curigai itu kawan-kawan, siapa? Diri sendiri. Maka kalau mau melihat iblis kawan-kawan, yang dilihat siapa? Diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang yang suka membangkang? Apakah kita yang suka membantah? Apakah kita yang termasuk denial? Apakah kita yang playing victim? Apakah kita yang mencari pembenaran? Kalau itu melekat banyak di dalam diri kita, itulah iblisnya. Maka orang yang paling layak dan paling pantas untuk dicurigai bukan orang lain, tapi diri sendiri. Tapi yang paling mudah adalah nunjuk siapa? Nunjuk orang lain. Coba lihat gini ya. Berapa banyak yang nunjuk diri sama orang lain? Coba tangan gini ya. Nah. Yang nunjuk kita berapa banyak? Yang nunjuk orang? 1. Apalagi kalau gini? Nah.
Ini ya lupa ya, ini ya nunjuk kita lebih banyak. Nunjuk orang cuma satu ya. Astagfirullah. Jadi kawan-kawan, ini pengingat bagi kita. Tadi saya mau bahas ya tentang melanjutan tadabbur Abi sebenarnya waktu itu yang Quran surah 45 ya 42 45 sampai 54 itu kan kawan-kawan. Tentang 38 ya, surah Shad ya, 38 45 sampai 54 itu kan ya, pekerjaan para nabi itu kan mengajak orang untuk ingatkan orang ke akhirat. Nah sebenarnya itu lanjutannya tadi itu di Quran surah ayat 104 tuh, Ali Imran 104. Lanjutannya itu. Tapi fokus saya tadi tentang ini nih, tentang infak nih dalam bentuk harta kawan-kawan. Karena saya ngelihat yang lebih urgen itu, yang membuat orang tuh semangat juga berdakwah kalau dapurnya udah selesai. Banyak orang juga yang tumbang karena masalah ekonomi. Tapi ada juga karena dah tak mampu bertarung mencari rezeki halal, dia masuk ke dakwah. Itu namanya pelarian. Udah masuk ke dalam, tak dapat yang yang diinginkan oleh dia, kawan-kawan. Akhirnya dia kecewa sama Allah. Nah itu yang kita ngeri. Nah maka ada rumus ya, kita tidak akan pakir tuh kalau ada dua, kawan-kawan. Yang pertama, satu, tetap ya berbaik sangka dengan apa yang Allah berikan kepada kita supaya kita tetap optimis. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, jangan pernah berharap ya pada manusia. Pasti akan kecewa. Cuman kita ini terbalik. Apa yang diomongkan oleh manusia itulah yang kita kejar-kejar. Mana nih? Mana janjinya nih? Ente kemarin kan janjikan itu ke saya. Mana nih? Ah itu yang biasa kita kejar. Makin kita kejar, makin sakit hati kita kan. Nah, padahal dia harus dibalik. Yang harus ada dalam mindset kita, apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik. Nah, supaya kita tetap semakin optimis, terus semakin optimis kita. Terakhir kawan-kawan, sebagai penguncinya, kenapalah ya kita melakukan kebaikan itu jauh lebih challenging dari melakukan keburukan, kawan-kawan. Kenapalah? Ngapalah ngerjakan kebaikan tuh kok berat gitu? Kok berat? Sementara ngerjakan keburukan itu kayaknya ringan. Apalah penyebabnya? Hah? Malaikat enggak bisa ngajak? Oke, jadi melakukan kebaikan tuh malaikat enggak bisa motivasi kita. Semangatlah Hazmi, azan terus. Nanti azanmu ini akan dikonversi menjadi pahala yang berlipat-lipat di akhirat. Itu enggak ada malaikat. Jadi malaikat itu tidak bisa memotivasi. Sementara keburukan, keno, tidur keno, siram lagi kayak air. Tak ada mimpi dikasih mimpi tuh. Allah, azan Masjid Azmi kan. Nah, keno dikasih mimpi loh biar agak lama dikit. Keno Al-Hafiz. Kan sudah habis, enggak perlu lagi ngapa. Itu kawan-kawan. Itu yang enggak bisa kita hindari. Dan dia setiap waktu tanpa henti. Enggak ada istilahnya putur gitu tuh. Iblis putur gitu. Nggak ada, nggak ada. Allah udah jadi ustadz dia nih, kami masih kroco kata dia. Ganti nggak tuh yang goda? Ganti, diganti juga yang level ustadz. Naik level terus, karena pasukan mereka lebih banyak. Ditempel kita terus kawan-kawan, dicari emang celahnya. Set, kincah sama dia. Ih, ramaku kata dia. Cuman malaikat nih nggak bisa. Dia melakukan sesuatu tanpa perintah Allah. Bayangkan kalau dia geram. Kita tahu enggak malaikat penyabut nyawa itu berapa kali dalam sehari mendatangi kita? Berapa kali? 70 kali. Kalaulah malaikat itu bisa geram, ya kayak deracin tuh, salah hunus pedang. Bayangkanlah
Kata malaikat kan lapor Allah, mohon maaf ya Allah, tak sengaja tadi tercabut. Saking degeramnya nengok kita tuh, saking lucu dan menggemaskan. 70 kali dia mendatangi kita setiap hari. Kalau udah sampai waktunya dicabut enggak? Dicabut. Enggak bisa, nak nangis gimana pun enggak bisa. Tapi kalau belum sampai waktunya, paling diusap ya kita. Ih, geram aku, kata malaikat. Kebayang kalau malaikat itu bisa mengerjakan atas dasar nafsu dia. Itulah kenapa malaikat itu dia tidak ada nafsu. Jadi dia ngerjakan itu kawan-kawan semua atas perintah Allah. Telecok kata dia kan. Sekali cabut banyak benar nih. Mau cabut satu tercabut gak ke kawannya kan. Bayangkan tuh kawan-kawan. Nah, oke, ada lagi nak? Tadi masuk akal enggak kalau logikanya begitu? Itu salah satunya. Tapi yang jelas tuh kawan-kawan, ya ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kitabnya yang paling terkenal kawan-kawan? Fathul Bari ya. Kenapa sih orang mengerjakan kebaikan itu begitu berat, sementara kejelekan begitu mudah? Karena saat melakukan kebaikan, pahitnya itu kawan-kawan segera terasa di dalam jiwa, sementara buah manisnya belum hadir di depan mata. Bangun tahajud, penuh perjuangan enggak? Terus hasilnya nampak enggak? Hasilnya tak nampak kawan-kawan. Jadilah terasa berat mengamalkannya. Jadi yang membuat berat tuh karena kawan-kawan manisnya itu tidak bisa kita rasakan langsung. Belajar kayak begini, langsung dapat hasilnya. Ramput ya kan? Nggak ada. Berbeda ketika melampiaskan kejelekan, manisnya segera terasa. Sementara akibat buruknya belum terlihat nyata. Minum air putih, terasa enggak segarnya? Gok gitu kan? Oleng-olengnya terasa enggak tuh kalau banyak tuh? Enggak, kalau air putih enggak. Dosanya ada enggak yang langsung Allah balas gitu? Tadi tuh, geram aku kata malaikat kan. Mabuk tuh kalau bisa langsung dilenyetkan Allah kan, nyet itu sama malaikat kan, gitu. Yang tiba-tiba mau pinjol gitu kan, tangannya tuh melekat langsung ke handphone. Pak Azmi, tolong gitu kan. Ngapa kata Azmi? Ini ya, coba dilihat, pinjol ente. Bayangkanlah. Ketika dia mau riba gitu kan, pergi ke ke leasing tak bisa balik. Melekat gitu, nelpon Bi, tolong Bi, ngapain ente? Oh, ente mau ngambil leasingnya. Enak kali. Dan bisa jadi itu orang tidak jadi juga berbuat kejahatan, karena langsung kelihatan, langsung bertobat, betul lah? Gitu. Melakukan kebaikan tidak langsung kelihatan balasannya, bahkan dua, manis rasanya aja tidak kelihatan, apalagi balasannya. Tapi kalau kejelekan, rasanya itu langsung Allah berikan, balasannya belum. Itulah banyak orang kawan-kawan yang mohon maaf, kenapa kata bang, kok ada orang kaya tanpa beriman? Memang langsung Allah balasan di bumi, di dunia memang Allah balas. Tapi yang maunya kita kan kawan-kawan balasannya di dunia dan akhirat. Kalau ada yang bilang, kalau begitu bang berarti kita tidak bakal menikmati di dunia. Enggak lah, kan kita kemarin dah belajar 38, 45, 54. Hadiahnya tetap Allah berikan satu, yang pertama kemuliaan, yang kedua rezeki tanpa habis-habisnya. Berarti bisa nak menikmatinya juga? Bisa. Maka yang harus menjadi tujuan kita, udahlah kaya, taat lagi. Udahlah taat kaya lagi, gitu deh. Harus ditebalik. Taat dan kaya, solih dan muslih. Ini yang harus menjadi cita-cita kita. Tapi ini memang butuh perjuangan.
Banyak kita itu cuman mampunya, bang saya mau taat ya bang, urusan duit gini. Oke. Ada yang maunya mau kaya aja bang, suruh taat tak mau. Memang sengaja dipisahkan kita nih. Emang orang kira kalau dia taat aja itu bukan perangkap, bisa ya itu perangkap. Orang yang merasa paling soleh, nah tadi itu orang merasa paling soleh, orang merasa paling taat, orang merasa paling berilmu, orang merasa paling Quran, nah yang kan tuh. Oke. Jadi terakhir nih kawan-kawan, apa kata Ibnu Hajar tadi? Kenapa kebaikan begitu berat dikerjakan? Karena saat melakukan kebaikan, pahit segera terasa dalam jiwa, sementara buah manisnya belum hadir di depan mata. Jadilah terasa berat mengamalkannya, maka jangan sekali-kali perasaan berat itu menyebabkanmu meninggalkan kebaikan tersebut. Nah tadi itu, jangan keluar dari kapal, jangan mundur dari dakwah, memang pahit. Nah, berbeda ketika melampiaskan kejelekan, manisnya segera terasa, sementara akibat buruknya belum terlihat nyata, sehingga jiwa pun begitu mudah melakukannya. Maka janganlah perasaan mudah itu menggelincirkanmu untuk terjatuh dalam kejelekan. Istilah kerennya namanya sekarang dopamin recehan. Kenapa kalau orang dulu capek bekerja yang ada dalam pikirannya cuma tidur? Kalau sekarang kawan-kawan pikirannya nonton lah, Netflix lah, scrolling lah, TikTok lah, betul lah? Tak puas nonton, ya cari nonton yang lain. Itulah namanya dopamin recehan. Dopamin itu kawan-kawan yang memancing enzim, bukan enzim, apa namanya? Dopamin tuh, ya rasa bahagia tuh bukan enzim, apa namanya? Hormon yang memancing hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita merasa terpuaskan, merasa nyaman, nah itu namanya dopamin. Dopamin recehan sekarang tuh banyak sekali. Memang sengaja diciptakan kawan-kawan untuk kita lalai. Maka kalau orang zaman dulu capek dia bekerja, dia tidur, betul lah? Bangun kerja lagi. Nah, jadi gitu. Justru sekarang maksiat kita yang paling banyak itu malah di waktu antara kerja dan tidur. Disitulah dibantai kita habis-habisan. Nah, ini kawan-kawan yang mudah-mudahan ya kita disadarkan gitu. Jangan sampai kita, kata Abi kemarin, jadi makhluk siluman. Kenapa makhluk siluman? Karena apa yang kita lihat di media sosial itu tidak semuanya seperti itu. 5 detik dia mesra-mesraan, ya 2 jam dia kelahi. Macam mana lah. Jadi ngelihat fenomena sekarang tuh akhirnya semuanya kita nganggap bula aja tuh. Jadi kita pun akhirnya hilang kepercayaan. Orang-orang yang benar-benar baik pun kita akhirnya jadi curiga juga. Jangan-jangan ini settingan. Jadi semuanya dunia settingan, itulah siluman. Jangan-jangan ini bagus pun juga settingan. Yang buat buruk apa lagi? Yang baik ya kita curigai itu sebagai settingan. Jadi dunia serba settingan sekarang, mengerikan. Muka jelek karena kamera bagus enggak dia? Bagus. Hah? Itu banyak orang kecewa. Nengok di profilnya bagus, sekali ketemu hancur lebur. Postingannya bagus semua bang, iyalah filter bos. Kali ketemu antu bangkit. Ya Allah ya, itu kawan-kawan. Jadi ayolah kita nih sudah memilih jalan ini, tidak bisa lagi mundur. Apa yang harus kita lakukan? Walaupun teman-teman mungkin dari 100%, bang, yang harus dilakukan bukan kita mundur 100%. Saya 50% harus ngejar ketertinggalan untuk ekonomi nih bang. Boleh seperti itu. Tapi jangan sampai kita meninggalkan 100% dakwah. Nah, ini yang tidak boleh. Dan berdakwah itu tidak mesti harus ceramah.
Dengan kita menghasilkan banyak, bisa mensupport dakwah, itu juga kita sudah mensupport dakwah kawan-kawan. Maka PR berikut ini adalah bangunlah personal branding kita masing-masing, yang mana itu bisa menguatkan ya kita tuh sebagai apa, dan dari situlah kita bisa memberikan dampak dua-duanya itu insya Allah. Ekonominya dapat ya, untuk dakwah juga kita dapat. Syiar mau tidak mau syiar. Kalau Farih rajin konten, terbranding dia sebagai terapis profesional. Kalau lah budget meningkat mahal, sekali pijit 1 juta. Kalau dia ngomong ke kita kan lebih 200.000 boleh enggak untuk saya Bi? Ya 800.000 untuk dakwah. Mau enggak kira-kira kalau gitu Bi? Pasti mau lah. Ini yang jadi masalah, kita tidak belum menghasilkan tapi langsung berpikir, "Pak apa saya ini? Berapa untuk saya ini?" Itulah kesalahan kita. Jadi yang benar kawan-kawan, ketika kita sudah masuk dalam dakwah, boleh satu minta izin. Kemudian yang kedua, setelah minta izin, ya koordinasikan setiap kebertahapan. Apa yang kita kerjakan itu, kadang kita selalu berpikir begini, nantilah Bi, nunggu sukses baru saya laporkan. Iya langsung kalau berhasil. Masalahnya banyak yang mati di tengah jalan. Jangankan dia mau lapor, mau cerita pun malu. Mending kita ceritakan kebertahapan sejak awal. Laporkan di setiap kebertahapan. Oke, satu minta izin, kemudian yang kedua laporkan di setiap kebertahapan. Kemudian yang ketiga kawan-kawan, ya ngobrol. Kalau ada keinginan ngobrol, jangan sampai cheating. Ya, karena cheating tadi ya, walaupun kita tidak mengerjakannya di waktu amanah, tapi kalau kita berpikir di waktu amanah sudah termasuk cheating. Apalagi kalau ditarik bicara tentang sumbernya, jangan sampai kita menjadi ya kacang yang jadi kulit yang lupa kacang. Kulit yang lupa kacang. Kan bukan kacang yang lupa kulit. Kulit yang lupa kacang. Nah, itu yang kita ngeri. Bahwa semuanya apa yang kita dapatkan itu ada namanya wasilah. Wasilah orang lain, wasilah guru, wasilah inilah yang menentukan ya keberkahan kita. Itu yang bisa disampaikan, baik-baik datang dari Allah, kurang-kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan salat suruk sebelum bubar. Mau diskusi Bi? Hah? Lupa saya nanya Abi langsung kita tutup. Aman Bi? Aman ya kawan-kawan? Aman kata Abi? Rasa libur kita hari ini, libur kayak kita nih. Hah? Boleh kali ya nambah libur lagi ya? Sampai tahun baru ya?